Bergabung bersama kami siang hari ini Pangi Syarwi Caniago, CEO sekaligus founder Foxpol Center Research and Consulting. Selamat siang Bang Pangi. Siang Mbak Friska. Ya, tadi pagi ada dua petinggi partai Golkar dan PKB ketemu di Jakarta. Kemudian katanya serius tapi santai, santai tapi serius begitu. Anda melihatnya bagaimana antara Golkar dengan PKB ini? Pertama Mbak Friska, kalau kita lihat memang akhir-akhir ini bulan ini bulan paling banyak bertandang ya. Silaturahmi, penjajakan, mereka bertemu di antara partai koalisi, itu juga banyak, partai oposisi juga banyak bertemu. Salah satunya kemarin Nasdem bertemu dengan Golkar. Kemudian PKS juga bertemu dengan Golkar. Hari ini PKB bertemu dengan Golkar. Nah, artinya menjadi pertanyaan adalah apa makna di balik ini? Kenapa begitu penting, begitu strategiskah Partai Golkar di dalam bangunan koalisi ini? Sehingga memang banyak partai-partai lain yang ingin bertemu, bertandang, bersilaturahmi, melakukan konsolidasi, bahkan mungkin juga penyamaan persepsi, penyamaan platform, termasuk mungkin penguatan soliditas di internal partai koalisi. Karena bagaimanapun PKB dan Golkar ini kan satu bangunan koalisi, di ruling partinya partai pemerintah gitu. Jadi kalau saya menangkap pertama, partai Golkar bisa saja partai pelatih menurut saya. Partai pelatih dalam konteks ini, partai Golkar ini kan kita tahu ada Gerindra, ada Nasdem, itu kan mereka harus mengakui bahwa apa yang dibilang Pak Surya Paloh, saya adalah alumni Golkar. Itu menunjukkan bahwa Partai Golkar adalah partai yang berpengalaman sebetulnya di dalam membangun koalisi. Nah, yang kedua, Partai Golkar ini juga selama ini setahu saya partai yang sebetulnya selalu berbicara tentang bagaimana pembangunan Indonesia, konteks solidaritas, kesejukan, persatuan. Jadi Golkar ini kan punya kepentingan bagi partai politik menjadi penting karena pengalaman mereka di dalam pemerintahan. Nah, yang ketiga adalah kenapa Golkar ini dikunjungi oleh banyak partai politik, karena Golkar sejauh ini kan belum punya calon presiden, belum punya calon wakil presiden, termasuk dalam konteks ini KIB, Koalisi Indonesia Bersatu, yang leading atau kepala sukunya itu kan adalah Golkar. Ada PKB, ada Golkar, ada P3 dan PAN. Nah, kalau misalnya mereka belum punya calon presiden maupun wakil presiden, maka akan memungkinkan semua partai politik untuk mencoba melakukan konsolidasi, komunikasi, silaturahmi atau penjajakan atau membangun chemistry politik dalam rangka syukur-syukur kalau nanti berjodoh. Syukur-syukur nanti bisa dua partai ini kemudian bisa membawa satu partai lagi. Karena bagaimanapun PKB dan Golkar tidak cukup 20% itu ambang batas deklarasi pencalonan 20% belum terpenuhi. Jadi menurut saya itulah kemudian kenapa Golkar ini menjadi penting, karena memang ini juga mungkin strategi Partai Golkar belum mengumumkan jauh-jauh hari siapa capres dan cawapresnya. Termasuk di Koalisi Indonesia Bersatu sejauh ini termasuk punya adu strateginya adalah belum mengumumkan siapa calon presiden, calon wakil presiden. Ini yang memungkinkan semua partai politik untuk berkunjung ke Partai Golkar. Dan yang ketiga, yang keempat adalah Partai Golkar ini kan partai yang sebetulnya punya keinginan juga, karena berapa kali pemilu, 2 kali pemilu, Partai Golkar tidak bisa mengusung calon presiden. Karena lebih memutuskan, memprioritaskan Pak Jokowi sebagai calon presiden. Termasuk wakil presidennya dari Partai Golkar juga nggak kepake gitu. Nah, ini yang mungkin barangkali bagi Partai Golkar ini waktu yang paling tepat, momentum yang paling tepat untuk kemudian bisa punya jagoan untuk maju sebagai calon presiden. Sebab apa? Partai Golkar ini kan partai yang kalau mereka maju calon presiden kadernya, barangkali ini akan sangat mempengaruhi elektabilitas Partai Golkar. Karena ada efek ekor jas yang sebetulnya efek kefiguran atau ketokohan atau kandidasi dari calon Partai Golkar sebagai calon presiden atau wakil presiden nanti punya implikasi, punya korelasi linier untuk peningkatan elektabilitas Partai Golkar, karena memang kalender pemilu legislatif dan pemilu presiden itu serentak. Jadi memang Golkar ini relatif tidak punya beban, Mbak Priska. Mau kalah presidennya, mau menang presidennya, tetap Golkar bisa leading sebagai partai yang diperhitungkan menjadi partai papan atas. Nah, kalaupun biasanya jagoannya kalah sebagai calon presiden, tetap Golkar ditarik lagi di tengah jalan, ada bangunan koalisi baru,
meskipun kalah tetap ditarik oleh partai pemenang pemilu atau presiden terpilih. Karena mereka punya kepentingan, punya agenda bagaimana mengamankan partai, mengamankan pemerintahan, mengamankan kebijakan, mengamankan program pemerintahan di parlemen. Maka karena kursi Golkar itu cukup potensial, cukup representatif, maka Golkar tetap digandeng sebagai teman koalisi di pemerintahan. Jadi ini yang membuat Partai Golkar sejauh ini punya kepiawaian, kemahiran, kelincahan di dalam membangun koalisi. Termasuk mungkin juga merumuskan calon presiden dan wakil presiden. Ini kemudian akhir-akhir ini kenapa sih Golkar sering dikunjungi oleh partai-partai lain, baik di partai koalisi pemerintah maupun di partai oposisi, karena peran strategis Partai Golkar itu sendiri. Soal tadi tentang berdua aja cukup nih, katanya Ketua Umum Golkar, Pak Erlangga Hartarto sempat ngomong gitu tuh. Berdua aja cukup. Ini maksudnya berdua aja cukup tuh dua partai ini aja yang sedang ketemu atau dua koalisi atau bagaimana? Karena Anda tadi sempat menyebut bahwa kayaknya kalau berdua aja nggak bakal cukup sih gitu. Ya, mohon maaf mungkin bisa dikoreksi. Kalau saya sih melihat belum cukup. Tapi kalau kemudian Mbak Priska mengatakan bahwa berdua saja bisa saja koalisi yang dipimpin oleh PKB adalah Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya bersama Gerindra bergabung ke koalisi Indonesia Bersatu KIB yang dipimpin oleh Golkar. Karena dua partai ini sama-sama partai pemimpin koalisi kan. Di KIB pemimpin koalisinya adalah Golkar, di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya itu pemimpin koalisinya adalah PKB. Tetapi kan kalau di koalisi perubahan kan mereka nggak mau bicara tentang pemimpin koalisi, equality kan, kesetaraan, bahwa tidak ada pemimpin koalisi, setara semua. Equality, kesetaraan, prinsip di bangunan koalisi perubahan. Jadi saya pikir berdua saja di dalam konteks ini bisa saja dimaknai memang mungkin ya ini baru chemistry yang sudah mulai ketemu, mungkin titik-titiknya ada persamaan kepentingan yang sama ya konteks ini. Kemudian juga penyambutan misalnya kalau Pak Erlangga langsung yang menyambut atau Pak Caimin langsung yang ketemu berarti kan ini memang serius. Biasanya kan ada juga sekjen yang mendampingi, tidak langsung ketua umum ketika ada pertemuan dua partai politik. Nah, adanya ketua umum dua partai ini langsung ketemu berarti ini adalah pertemuan yang strategis. Pertemuan yang punya bargaining position yang menarik. Karena keduanya bisa dihadirkan. Kadang-kadang ada juga mereka bertemu tetapi yang dihadirkan hanya sekjennya, tapi tidak langsung ketua umum, ada partai politik begitu kan gitu. Lalu seberapa besar kira-kira kalau peluangnya dua partai ini lebur jadi satu, walaupun dua-duanya sebagai leader dalam koalisi, tapi kan ada partai-partai lain di dalam koalisi tersebut yang harus diajak gitu kalau mau gabung bareng. Ya kalau mau gabung bareng, partai mana yang memungkinkan untuk diajak? Yang penting adalah di dalam bangunan koalisi itu harus punya chemistry yang sama Mbak Priska. Kalau misalnya kawinnya itu dipaksa kan repot juga. Nah sekarang mestinya kalau chemistry-nya memang PKB sama Golkar ini sudah mulai mengalami pembentukan yang mulai bagus embrionya. Jadi koalisi yang sudah mulai terbentuk misalnya bangunannya, lem perekatnya juga sudah mulai kuat karena ada ketokohan dua calon ini baik Erlangga maupun Pak Caimin. Tapi siapa partai lain yang bisa diajak itu juga belum tentu mereka bisa bersama gitu. Karena satu partai lagi itu ya itu harus sama juga chemistry-nya, platformnya, programnya, strateginya harus sama. Jadi saya pikir satu partai itu mungkin ya misalnya Gerindra mungkin saja. Atau satu partai lagi itu adalah bisa saja adalah di P3 atau ya PAN misalnya. Tetapi memang dua partai nggak bisa, memang harus ada satu partai lagi. Sehingga memang kekurangan jumlah kursi Golkar PKB itu masih kekurangan 20%. Gitu. Artinya kalau Anda melihat dua koalisi ini dilebur semuanya gitu, kecil ya kemungkinannya? Kemungkinan koalisi Indonesia Bersatu dengan koalisi Kebangkitan Indonesia Raya itu melebur, itu cukup potensial, ada kemungkinan bisa. Tapi kalau dua partai ini nggak bisa. Tapi seberapa besar potensi kans dua koalisi ini, bangunan ini bisa melebur, itu ada kemungkinan itu karena memang pertama sama-sama berada di partai pemerintahan. Ada Gerindra, ada PKB itu adalah partai pemerintah. Kemudian ada Golkar, ada P3 dan PAN. Jadi semuanya
berbeda dengan koalisi perubahan, misalnya ada tokoh partai oposisi seperti Demokrat dan PKS. Tapi ini kan koalisi Indonesia Bersatu dengan koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, itu kan sama, frame-nya, bingkainya sama, partai pemerintah gitu. Jadi kemungkinan seberapa besar mereka untuk bisa berkoalisi, sangat besar potensi mereka untuk berkoalisi dua poros ini. Keseluruhan partai ini. Tinggal memang nanti karena koalisi kita berbasis kepada kandidasi center of candidate, sehingga memang nanti tidak mudah kemudian kalau koalisi ini kalau tidak ketemu sama selera capres dan cawapresnya. Jadi kalau misalnya mereka mungkin nggak berkoalisi antara KIB ini difusi menjadi koalisi lain, misalnya koalisi Kebangkitan Indonesia Raya dengan KIB difusi disatukan, tetapi tidak mudah ketika menentukan capres dan cawapresnya. Karena apa Mbak Pristi? Karena semua calon presiden itu, semua partai politik punya kepentingan agar kadernya diusung, agar dimajukan sebagai calon presiden dan wakil presiden. Sementara di koalisi Indonesia Bersatu itu ada 3 partai, Golkar, P3, dan PAN. Di koalisi Kebangkitan Indonesia Raya ada 2 partai. Ada 5 partai yang akan mendapatkan 2 jabatan strategis, presiden dan wakil presiden. Tentu ada 3 partai nanti tidak akan mendapatkan peluang sebagai calon presiden maupun calon wakil presiden. Nah, kalau misalnya basis koalisinya harus berkoalisi dengan syarat harus kader mereka, harus dari Gerindra, misalnya Pak Prabowo, harus dari PKB Caimin, harus dari Golkar Airlangga, itu bakal nggak ketemu, nggak akan ketemu titiknya. Persamaan kepentingan itu yang kemudian yang menyulitkan bangunan koalisi kita hari ini. Tapi kalau mungkin penyamaan persepsi, platform, programatik, grand strategi, misi-misi, visi kecapresan mungkin bisa dibuat lah, bisa diajukan lah proposal kebangsaan dan seterusnya. Tapi partai politik setahu saya nggak mungkin dia tidak punya niat bagaimana mengusung kadernya. Karena memang besok itu orang akan memilih pada hari yang sama, pada waktu yang sama, pada jam yang sama, yaitu memilih presiden dan memilih anggota DPR, partai politik. Dengan demikian, ya efek ekor jas itu pasti ditunggu oleh semua partai politik. Dengan demikian, ya kader harus maju gitu. Kecuali ada memang nanti tiga partai ini mengalah gitu. Nah ini yang menyamakan persepsi ini nggak mudah dalam bangunan koalisi kita gitu. Karena memang sekali lagi koalisi kita itu selama ini hanya bicara soal kandidat. Tidak lebih daripada itu. Orang berkoalisi hanya karena soal kandidat. Kalau cocok, ya kalau nggak mau. Tapi biasanya panggung belakangnya politisi selalu mengatakan kami nggak harus kader kami gitu. Kami nggak harus maksain capresnya adalah dari partai kami, nggak. Padahal di belakang itu sebetulnya mereka ingin ya untuk apa kami mengusung kalau kader kami nggak maju gitu. Nah, terkait tadi Bang Panggi sudah menyebut sedikit tentang kawin paksa. Kalau seandainya terjadi kawin paksa nih antar koalisi, kira-kira apa akibatnya jelang 2024? Ya, kawin paksa ini kan ada persoalannya adalah belum tentu juga itu hebat secara elektabilitas. Karena kan untuk menang itu tidak hanya partai koalisi, tidak hanya mesin partai, tidak hanya figur, tetapi chemistry juga. Nah kalau kawin paksa ini kan ada chemistry politik yang ada masalah. Tidak nyambung ya antara. Jadi pemaksaan di dalam bangunan koalisi termasuk calon presiden wakil presiden juga tidak baik bagi partai tersebut. Jadi saya pikir apakah memang kawin paksa itu bisa kemudian menjadi kunci kemenangan. Tapi kalau kemudian kunci kemenangan itu bisa didapatkan meskipun kawin paksa nggak ada persoalan. Karena ada juga calon presiden wakil presiden pura-pura kompak, padahal mereka nggak chemistry nggak dapat, tapi pura-pura dekat gitu ya. Secara chemistry, secara blok ideologi atau persamaan kepentingan mereka jauh, tapi mereka punya peluang untuk menang, itu bisa saja. Tapi kalau kawin paksa di dalam politik itu mungkin saja bisa terjadi, tapi akhirnya dipaksakan seolah-olah mereka kompak, mereka bersatu, mereka itu sejalan, beririsan. Tetapi tetap saja menurut saya bagusnya jangan sampai itu terjadi, supaya itu tidak bagus dalam pemerintahan nanti di tengah jalan kalau presiden wakil presidennya dipaksa atau partai koalisinya dipaksa untuk bergabung. Nggak baik bagi perjalanan pemerintahan ke depannya. Setelah presiden terpilih, setelah koalisinya di tengah jalan bisa bubar, bisa ada masalah karena ada kawin paksa itu gitu. Baik, terima kasih pengamat politik Bang Panggi Syarwi Caniago sudah bergabung bersama kami siang hari ini di MNC News Today. Sama-sama. Salam sehat selalu.
Salam sehat Mbak Priska.